Hai teman-teman, di video YouTube kali ini saya nggak akan membahas tentang beauty dan saya nggak akan membahas tentang bisnis. Nah, di video saya kali ini teman-teman, saya ingin memberikan tips versi saya sendiri nih. Gimana caranya saya sebagai seorang wanita ya ingin menjadi istri yang lebih baik dan menjadi istri yang lebih bergairah di depan suami, dan semoga tips ini bermanfaat untuk kamu semua. Sana teman-teman sudah pernah kan dengar-dengar quotes ya, bahwa kalau misalnya kalian pingin punya rumah tangga yang harmonis, tentunya sumbernya adalah istri ya, dimana istri kalian itu harus berbahagia sehingga bisa menularkan energi positif ke seisi rumah kamu ya. Nah, di sini gimana sih caranya agar kita tetap menjadi positif ya? Yang pertama di sini adalah memiliki rasa percaya diri atau adalah secure ya. Jadi rasa secure ini teman-teman adalah dipupuk dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya ya? Cara yang biasa saya lakukan adalah dengan menuliskan list rasa bersyukur ya. Jadi contohnya, rasa syukur yang pertama adalah saya dianugerahi dengan tubuh yang lengkap oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu saya juga dilengkapi dengan paras yang cantik ya teman-teman ya. Sehingga saya itu cukup percaya diri ya tentunya untuk memberikan tips dan edukasi kepada teman-teman seperti di depan kamera ini tentunya. Yang ketiga, saya juga bersyukur banget Tuhan memberikan saya IQ yang bagus teman-teman, sehingga saya bisa lulus dengan titel saya dokter ya. Yang keempat, saya juga bersyukur saya dianugerahi oleh suami yang baik dan luar biasa. Dan yang kelima, saya juga bersyukur tentunya teman-teman mempunyai 3 anak saya yang lucu. Nah, list-list yang seperti itu teman-teman bisa tulis ya, bahkan sampai dengan 50 list, dan teman-teman bisa baca setiap teman-teman merasa kalau teman-teman lagi down atau mungkin dicibir orang dan teman-teman merasa kok sepertinya saya. Nah, seperti itu. Jadi ketika mulai rasa kurang percaya diri itu muncul ya. Dan tips yang kedua teman-teman adalah mempunyai manajemen waktu yang baik ya, dimana sebagai seorang istri ya tentunya kalian dituntut untuk memainkan beberapa peranan sekaligus ya. Kalian dituntut untuk menjadi istri yang baik untuk suami kalian, kalian dituntut untuk menjadi teman yang baik untuk have fun bareng dengan suami kalian, atau teman-teman juga dituntut untuk menjadi teman yang baik untuk anak-anak kalian ya, atau juga teman-teman dituntut menjadi anak yang berbakti mungkin kepada orang tua kalian ya tentunya. Belum lagi kalau misalnya teman-teman terikat dengan sebuah instansi, misalnya kayak misalnya saya dokter dan saya misalnya praktek misalnya di puskesmas atau rumah sakit, tentunya saya harus memerankan sebagai profesi saya sebagai seorang profesional tentunya. Nah, kalau misalnya di vlog saya ini teman-teman, saya juga memerankan peranan penting ya sebagai konsultan, dari konsultan anti-aging mungkin, konsultan beauty, konsultan promil ya, maupun dari sebagai mentor bisnis kalian semua ya. Jadi kita harus membagi mana yang prioritas buat teman-teman semua ya. Jadi misalnya dari bangun tidur, misalnya yang prioritas adalah menyiapkan anak-anak sekolah mungkin. Setelah itu teman-teman bisa mandi, terus teman-teman bisa menyiapkan makanan untuk seisi rumah kalian, teman-teman bisa buka toko mungkin, buka praktek dan sebagainya. Dan itu teman-teman harus manajemen dengan baik untuk membagi blok waktu ya, sehingga teman-teman bisa tetap produktif walaupun pada saat zaman sekarang ini teman-teman juga dituntut juga bekerja dari rumah aja ya.
Tips yang ketiga adalah teman-teman mengetahui yang namanya bahasa kasih ya. Jadi bahasa kasih itu macam-macam ya teman-teman ya. Bahasa kasih itu ada yang suka dipuji, misalnya kayak, aduh kamu hari ini kok baik banget, kamu hari ini kok ganteng banget, aku cinta kamu, aku sayang kamu ya. Ada orang yang diomong kayak gitu tuh sudah berbunga-bunga banget ya. Jadi teman-teman harus tahu masing-masing bahasa kasih, mau dari suami, anak kalian maupun orang tua kalian atau kolega kalian tentunya. Selain itu ada juga yang suka diberi hadiah ya, gimmick-gimmick hadiah, misalnya kayak mau lebaran ini customer saya tuh banyak banget teman-teman yang suka belanja dan suka kalau misalnya dikasih hadiah lebaran ya. Jadi kalian harus mengetahui apa itu bahasa kasih. Atau mungkin ada orang-orang yang suka kalau quality time bersama Anda, jadi bahasa kasihnya tuh pengen ditemani ini ya gitu ya. Jadi teman-teman harus mengetahui apa sih tipe-tipe dari bahasa kasih itu ya. Yang keempat adalah punya waktu untuk merawat diri atau self reward ya. Jadi tentunya kalau misalnya saya sudah menentukan target kerja gitu ya teman-teman misalnya, dan saya sudah achieve teman-teman ya, saya biasanya self reward ini teman-teman adalah teman-teman menuliskan list ya, apa yang sedang kalian membuat kalian happy. Jadi misalnya nih, kalian bisa main dengan anak kalian, atau mungkin teman-teman bisa mengajak pasangan kalian nonton nih, mau Netflix mungkin atau apapun itu. Atau misalnya mungkin aja teman-teman itu pengen makan malam bareng di luar sama keluarga Anda. Jadi apapun itu ya, itu adalah cara teman-teman mereward diri sehingga energi kalian itu pulih 100% ya teman-teman. Jadi teman-teman dalam rumah tuh harus menjadi yang namanya energi giver tentunya. Dan tips yang terakhir, teman-teman bisa aktif dalam sebuah komunitas ya. Jadi komunitas itu apapun ya teman-teman, sesuai dengan minat bakat kalian. Jadi contohnya misalnya mau komunitas yoga, mau komunitas masak, misalnya komunitas beauty and tips yang saya lagi bergabung sama The Beauty ya. Apapun komunitas yang kamu ikuti, yang penting kamu happy dan bisa jadi diri kamu sendiri. Dan tentunya kamu juga bisa membangun karakter kamu untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan bisa menjadi berkat untuk orang banyak ya. Oke, sekian sharing dari tips and trick saya teman-teman, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa kalau misalnya ada konten khusus yang ingin teman-teman bahas ya, ditulis di kolom komen. Dan jangan lupa untuk di subscribe juga dan diklik tanda loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi khusus ketika saya mengupload video YouTube saya. Dan apabila konten ini berguna, jangan lupa di share ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya. Bye bye.